sebagai salah satu narasumber yang berasal dari Tangerang Sendana. Menurut Anda, apakah cara bicara laki-laki dan perempuan itu beda karena dari lahir atau karena kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar? Mungkin karena kebiasaan dari orang-orang di sekitar. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering dengar sebutan pekerjaan yang beda untuk laki-laki dan perempuan atau tidak? Misalnya Pak dokter dan Bu guru. Menurut Anda itu wajar atau sebaiknya disamakan saja? Disamakan saja karena biasanya itu kalau di kampungku Pak saja panggilkan Pak. Kalau dokter? Kalau dokter Pak juga. Maksudnya kalau dokternya perempuan? Ya ibu. Kalau dokternya perempuan toh? Enggak, langsung saya dokter saya panggil. Enggak. Pokoknya ibu. Oh, Ibu atau ibu dokter. Menurut Tak, siapa yang biasanya lebih banyak bicara dalam percakapan, laki-laki atau perempuan atau tergantung situasi? Ya tergantung situasi juga, tapi kebanyakan itu ya perempuan yang banyak bicara tuh. Dia yang lebih dominan, perempuan. Setuju Ki kalau kata seperti guru dan perawat dipakai untuk laki-laki dan perempuan tanpa dibedakan atau tetap sebaiknya disebut guru laki-laki dan perawat perempuan? Ya sebaiknya disebut guru laki-laki sama perawat perempuan. kenapa kalau misalnya Karena kan supaya bisa membedakan tuh. Kalau cuma perawat kan ada juga perawat itu yang laki-laki. Guru juga ada yang perempuan tuh. Jadi itu alasan saya tuh. tapi kalau di daerah Tak seringnya Kalau di daerah ya cuma dipanggil perawat saja biar laki-laki ya. Perawat juga. enggak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan juga. Sama juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, di keluarga Anda itu apakah mengasuh anak lebih sering dianggap tugas ibu, dan juga bagaimana dengan peran ayah? Ya kalau soal mengasuh anak lebih anggap di peran ibu sih. Karena kalau ayah itu tugasnya bekerja saja kalau di kampungku tuh. Jadi kalau yang rawat itu ibu. Rata-rata di sana. Rata-rata ya bisa di kampungku. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah cara seseorang berbicara bisa menunjukkan dia laki-laki atau perempuan, atau cara bicara itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin? Ya ada hubungannya dari suaranya tuh. Kalau kan kebanyakan cewek itu lembut dia kalau bicara. Kalau cowok itu ya lebih dominan kasar ya. Berarti ada Kalau di kampungku tuh. berarti ada hubungannya antara Iya. suara dengan gender. Iya ada hubungannya suara sama gender. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, menurut Kakak di masyarakat kita apakah ada kata-kata yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh perempuan tapi boleh oleh laki-laki, atau sebaliknya bagaimana? Kalau itu di kampungku contoh perkataannya. Dan bagaimana itu maksudnya? Kayak kalau perempuan yang bilang itu kayak dilarang sekali. Tapi kalau laki-laki ya wajar. Dianggap biasa. Kalau di kampungku tidak ada Ji. Sama Ji. Kalau Iya perempuan sama semua. begini wajar tapi kalau laki-laki begitu wajar. Kalau dari perkataannya tuh bukan dari maksudnya kelakuannya. Iya, perkataannya Ya kalau perkataannya ndak sama Ji. kayak laki-laki. Iya. Ndak ada Ji maksudnya dibeda-bedakan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, pernah dengar kata yang maknanya beda atau dipakai untuk laki-laki dan perempuan, misalnya bujangan untuk laki-laki dan perawan tua untuk perempuan. Menurut Kakak, gimana soal perbedaan itu? Karena kayak kalau laki-laki tuh artinya itu lebih positif dan perempuan tuh lebih ke negatif artinya gitu. Bagaimana coba? Kalau Udah masuk ya? kalau bujangan itu lebih sopan dia. Kalau Dan perawan tuh untuk perempuan. Oh katanya. iya kayak kurang Pandangan tak bagaimana tentang itu? Kasar, iya kasar itu iya. Nggak ada kayak Iya. yang
kayak lebih kayak anu di maksudnya kayak terhina Iya. gitu. Siapa tahu di daerah ada kata lain dari perawan tua. Iya, kayak sebutannya Iya, lebih sopan, lebih halus. Perawan tua nggak ada sih kayaknya, kalau maksudnya itu dibilang kata-kata yang terhina dibilang perawan tua tuh nggak ada ji. Karena biasanya pandangannya masyarakat Oh itu, tapi kalau tumak bahkan bukan itu dibilang perawan tua tuh. Ya begitu. Yo, kalau tumak kan itu ndak bisa melahirkan. Kalau yang tumak bah, begitu ji. pandangan masyarakat itu kalau perawan tua kayak ini kenapa tidak menikah ini. Kalau itu Laki-laki biasa itu karena apa namanya karena dia gencar uang jadi biar menikah kapan saja juga bisa. Iya itu. kalau kayak kata-kata negatifnya di sambian perawan tua. Ya. Keberapa? Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah anak laki-laki dan perempuan sejak kecil sudah diajarkan cara bicara yang berbeda? Misalnya apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan? Ya. Diajarkan memang dari kecil kah atau Oh, di daerah sana. Kayak perbedaan katanya. Iya, kalau misalnya Perempuan. kayak sopan begitu? kayak anak perempuan diajar begini, kalau anak laki-laki begini. Iya. Kalau saya di daerah aku kan laki-laki, saya keluarga aku tuh saya laki-laki semua. Jadi ndak aku tahu kalau masalah yang cewek tuh ngajari bagaimana dia. Kalau saya laki-laki ya diajarkan ya biasa saja. Saya diajar kayak bicara yang sopan saja begitu. Kalau masalah perempuan ndak aku tahu karena ndak pernah kayak itu lihat perempuan ndak ajar waktu kecil di kampungku. Iya, bagaimana contohnya kak? Oh, yang kayak bicara sama laki-laki, yang iya bicaranya laki-laki ke orang tua bagaimana? Oh ya, kayak kalau bicara sama orang tua itu kalau bilang ke iyo harus pakai kata iye, nggak boleh bilang iyo. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa cara kita berbicara bisa berubah tergantung tempat dan lawan bicara? Misalnya beda saat di rumah, di tempat kerja, atau dengan teman. Iya, karena kan kalau di rumah itu ya, bisa dibilang nggak bisa bebas bicara tuh. Tapi kan kalau sama teman atau lingkungan kerja itu ya bebas bicara, maksudnya bicara apa mau dibicarakan tuh. Kalau di rumah ya disuruh formal saja. Kalau bahasanya Kak. Bahasa daerahnya. Misal kalau di rumah Ki pakai bahasa daerah, terus di luar Oh, kalau di rumah pakai bahasa daerah, kalau di luar ya biasa pakai bahasa Indonesia tuh. Itu kalau keluar kayak ke Majene, kalau di Tamerodo bahasa apa dipakai? kalau kita merok dia pakai bahasa Mandar, bahasa daerah. Sama biar Sama teman, bukan cuma di rumah, di luar rumah juga. iya. kayak orang tua, kayak orang tua juga pakai bahasa daerah. Iya, ke orang tua pakai bahasa daerah juga. Kecuali kalau lawan bicara tak pakai bahasa Indonesia itu kayak yang dan atau bahasa Mandar ya pakai bahasa Indonesia. Masih ada? Saya Tidak. dalam percakapan sehari-hari, menurut Anda, apakah laki-laki lebih suka membicarakan pencapaian dan kemampuan mereka, sementara perempuan lebih suka membicarakan hubungan dan perasaan? Iya, kalau laki-laki itu lebih banyak apa tadi? Pencapaian dan kemampuan. Ya, pencapaian dan kemampuan. Maksudnya kalau dia bicara di situ tuh sama-sama tuh, yaitu dia bahas. Kayak pencapaian. Ya kayak pencapaian. Kalau perempuan itu kayaknya kebanyakan gosip gitu deh. Kalau perempuan, Pakai perasaan. ya pakai perasaan juga tuh. Curhat. Curhat. Tapi kalau misal saling ngobrol Kak, Saling ngobrol perempuan sama cowok. Iya, so, apa biasa dibahas? Ya biasa ya mengikut alur ji. Kalau biasa itu perempuan bahas-bahas tentang itu curhati, ya mengikut saya laki-laki. Ya laki-laki lebih mengikut. Kalau bicara sama perempuan. Kalau di tempat tak biasa. Kalau di tempatku ya begitu ji. Maksudnya ya kita yang mengikut sama perempuan kalau bicara ya.
Karena kan laki-laki kalau sama perempuan tidak banyak bicara. Iya, jadi perempuan yang banyak bicara. Kan biasanya kalau laki-laki ngobrol sama laki-laki bahasanya lebih kasar. Iya, tuh, kayak apalah. olahraga dibahas, kayak main, pergi mancing, begitu. Ya, selanjutnya dalam masyarakat, apakah nilai perempuan masih sering dikaitkan dengan penampilan fisik dan menjadi ibu yang baik? Bagaimana hal ini terlihat dalam percakapan sehari-hari? Bagaimana itu maksudnya? Kayak perempuan itu selalu dikaitkan dengan harus penampilannya bagus, terus harus bisa. Ya, kalau soal penampilan ya, kalau perempuan itu di kampungku ya harus sopan tuh. Maksudnya karena kan kebanyakan itu di kampung kalau ada itu lihat cewek-cewek maksudnya pakai pakaian terbuka langsung pikiran negatif dibawa. Terus pandangannya itu kalau di bagian sana itu lebih mindsetnya lebih perempuan itu harus di rumah saja jaga anak atau bisa ke yang lain lebih pendidikan atau harus di rumah saya. Iya, maksudnya sama Ji. Maksudnya bisa juga ke pendidikan. Kalau dibawa tuh. Bagaimana pandangannya masyarakat kalau ada perempuan yang begitu? Kenapa tidak fokus saja di rumah jaga keluarga? Kalau pandangannya masyarakat dibawa, tidak ada Ji maksudnya itu yang membedakan itu perempuan harus di rumah, itu tidak boleh kerja atau pendidikan, enggak Ji. Pokoknya bisa Ji juga diluaskan. Karena biasanya tuh kayak perempuan dia harus Iya di kan, rumah, karena kan laki-laki biasanya dia- juga ada itu yang perempuan harus di rumah, tidak bisa pergi-pergi atau apa. Bagaimana tanggapan saya itu? Saya pendapat dia orang kan laki-laki dia bisa sekolah tinggi sedangkan dia perempuan. Kalau di kampungku ya bisa Ji juga perempuan sekolah tinggi, tidak ada dia itu kayak beda-bedakan. Kayak dibilang tidak mau Iya. kalau perempuan tuh Kayak tidak ada dibilang iya percuma Ji kayaknya pendidikan Pak, tetap Ji di rumah tuh jaga anak kalau menikah nanti. Tidak ada Ji. Pokoknya bisa dibilang itu dibawa ya ada kasih sama Ji gendernya laki-laki perempuan. Biar mau kuliah tinggi-tinggi. Iya biar mau kuliah tinggi-tinggi selagi mampu orang tua ya